S318. Rumah Sean tampak ramai. Dan sekeluarga datang bersama Sharon tentu saja. Keluarga Davin pun ikut hadir. 1 bulan sekali, keluarga Dharmawangsa mewajibkan perkumpulan keluarga di rumah Sean. Sri Masketia Kimbul, Karta dan Yanto tidak ikut serta. Ketiganya sedang melihat lokasi kampung halaman Kimbul di Mojokerto. Rencananya mereka akan melebarkan sayap membuka cabang Tobi Chicken di Mojokerto, tentu saja dengan sambal spesial resep Dimitri. Suasana ramai di rumah Sean saat ini membuat Dora resah. Pasalnya dia harus menggambar komik pesanannya dan dia sedang dikejar deadline. Dora tidak bisa konsentrasi menggambar jika suasana ramai. Belum lagi Albert yang sudah pasti menjadikan kamarnya tempat dia berkreasi. Ada Camilla dan Keinara juga. Semuanya berkumpul. Duh, aku harus menghilang 1 atau 2 jam saja. Yang kugambar mau dijadikan perlombaan soalnya. Aku harus fokus agar hasilnya maksimal. Tapi di mana aku harus gambar kalau rumah seramai ini? Gumam Dora dari atas tangga. Dora kemudian mesen cerdas. Aha! Ruang rahasia di ruang kerja Papa. Dora melesat menuju ruang kerja Sean sebelum yang lain sempat melihatnya. Haft, aman! Dora berguling di sofa empuk di ruang rahasia. Tak lupa dia menghapus rekaman saat dirinya masuk ke ruang kerja Sean. Oke, biarkan mereka sibuk dengan makanan, aku harus menyelesaikan gambarku dulu. Dora sigap menggambar tokoh-tokoh utama wanita kerajaan dengan berbagai busana mewahnya sesuai permintaan pemesan. Tak terasa 1 jam berlalu. Dora meregangkan tubuh lalu telentang di atas sofa seraya matanya memandangi layar latar monitor rekaman CCTV. Dora bangkit dari posisinya berbaring saat Lanita masuk ruang kerja Sean sembari menelpon. Dia mengeraskan volume rekaman di ruang kerja Sean. Lanita sedang menelpon dengan serius. Siapa yang mencari tahu tentang Sisi? Ibu kandungnya kah? Iya, Nyonya. Dia menyebutkan nama lengkap non Sisi beserta waktu dan tanggal kapan dirinya menitipkan Sisi, dan juga menyebutkan barang-barang apa saja yang dia sertakan di box bayi yang kami temukan di depan halaman panti saat itu. Semuanya sama persis. Jelas Umaya di seberang telepon. Apa ibu bertanya maksud dia menanyakan kembali anak yang sudah dia berikan ke panti? Tanya Lanita mulai merasa was-was. Hanya ingin tahu siapa yang mengadopsi non Cinta. Apa anaknya hidup layak dan bahagia? Dia tak ingin bertemu non Cinta atau masuk ke kehidupan anak yang sudah dia tinggalkan. Apa ibu tahu dia siapa? Tidak, Nyonya. Tapi yang pasti wanita itu bernama Ashifa Permatasari. 2 suku kata nama panjangnya sama dengan nama panjang non Cinta. Dulu, di bawah bantal non Cinta terselip tulisan jika anaknya harus diberi nama Cinta Permatasari. Jelas Umaya lagi. Dia terkejut saat mengetahui keluarga Dharmawangsa yang mengadopsi non Cinta. Sepertinya dia tahu tentang keluarga Nyonya. Hening sesaat. Baiklah, terima kasih infonya, Bu. Oh, apa kamera CCTV di ruang ibu berfungsi dengan baik? Iya, tentu saja, Nyonya. Aku ingin rekaman saat Ibunda Sisi datang dan menanyakan kabar Sisi. Bisa ibu kirimkan sekarang juga rekamannya? Pinta Lanita. Baik, Nyonya. Panggilan diakhiri. Lanita terdiam beberapa saat di ruangan kerja Sean. Tak berselang lama, Sean dan Susanna muncul. Kenapa wajahmu mendung? Tanya Sean pada Lani. Lanita tak menjawab, dia memeluk Sean erat lalu terisak. Aku tak mau kehilangan Sisi juga. Loh, ada apa ini? Tanya Sean heran. Lanita menceritakan informasi dari Umaya yang tadi meneleponnya. Hening beberapa saat. Tuan. Aku juga punya informasi aneh. Tukas Susanna mencairkan suasana hening. Tentang apa, Sus? Pak Pur mencurigai sebuah mobil yang parkir lama di depan rumah Tuan selama 3 hari. Bahkan pernah mengikuti mobil jauh hari saat menjemput anak-anak pulang sekolah. Karena merasa aneh, Pak Pur memintaku memeriksa kepemilikan plat nomor mobil tersebut. Ternyata pemilik mobil itu adalah Tarumanegara. Sean dan Lanita mengernyit.
Taruman? Taruman ayahnya Okan? Tanya Sean. Susanna mengangguk. Untuk apa Taruman mengintai rumah ini? Gumam Sean. Itu juga yang menjadi pertanyaanku, Tuan. Susanna menghela napas dalam. Sayang, mari kita lihat dulu wanita yang mencari tahu soal Sisi. Ini Ibu Maya sudah mengirim rekaman CCTV saat wanita itu datang ke panti. Ucap Lanita. Susanna dan Sean melihat rekaman di ponsel Lani, sementara di ruang rahasia Dora berdecak karena tentu saja tak bisa melihat rekaman di ponsel Lani dengan jelas. Sus, Sisi mirip dengan wanita ini. Sudah dipastikan jika wanita ini memang ibunya. Dia bernama Ashifa Permatasari. Cari tahu tentang wanita ini. Titah Sean. Baik, Tuan. Ucap Susanna mantap dan tegas. Lanita tergugu di tempat duduknya. Bagaimana kalau wanita ini ingin mengambil Sisi? Sean memeluk Lanita. Bukankah tadi kamu bilang wanita ini bahkan tak mau bertemu lagi dengan anaknya? Tetap saja aku takut. Isak Lani semakin menjadi. Sayang, hei. Anak kita suatu saat akan pergi, bahkan Dora sekalipun. Mereka pasti akan menikah dan memiliki keluarga sendiri. Jadi jangan bersedih, ya. Anak-anak kita suatu saat akan pergi, tapi aku akan selalu ada di sisimu, menemanimu hingga kita menua nanti. Sean mengusap-usap punggung Lani. Lanita memeluk Sean dengan air mata berderai. Sementara itu di ruang rahasia, Dora kembali membeku. Kenapa dirinya selalu mengetahui rahasia kedua kakaknya seperti ini? Siapa itu Ashifa Permatasari? Setelah Wiratama muncul, kini muncul wanita bernama Ashifa. Dora ingin sekali berteriak agar orang tua kandung kedua kakaknya tidak pernah muncul di muka bumi ini. Dia tidak rela jika Rangga dan Sisi direnggut dari keluarga Dharma Wangsa. Saat Dora menghempaskan tubuhnya ke sofa, mendadak dia melihat Susanna menekan tombol ruang rahasia. Secepat kilat Dora mengambil tabletnya dan melempar tubuhnya ke belakang sofa. Aduh, oh! Dora meringis tertahan. Pelipisnya terantuk keras mengenai lantai marmor. Ingin mengerang tapi dia membekap mulutnya sendiri. Dora mendengar pintu ruang rahasia dibuka. Ketiga orang di ruang kerja masuk. Coba perbesar layar di depan pintu gerbang saat mereka mobil Taruman. Titah Sean pada Susanna. Hening sesaat. Iya betul itu mobil Taruman. Gumam Sean. Ada apa gerangan dia mengintai rumahku? Sayang, apakah ada hubungannya Taruman dengan wanita yang bernama Ashifa? Tanya Lani. Kenapa berpikir seperti itu, sayang? Kau pernah bilang, Okan bukan anak kandung Taruman. Okan dihidupi dengan layak tapi sekaligus dicambuk dan disiksa oleh Taruman. Mungkinkah ada affair lain yang dilakukan Taruman di belakang istrinya? Kenapa aku merasa Taruman ada hubungannya dengan cinta? Lanita bicara dengan mata menerawang. Kemunculan Ashifa di panti dan pengintaian Taruman di rumah kita terjadi secara bersamaan. Sean dan Susanna tertegun. Oke, Sus. Cari tahu segera tentang Ashifa Permatasari, di mana dia tinggal, apa pekerjaannya, dan apakah dia sudah mempunyai keluarga lain atau bagaimana. Serta cari tahu apakah Ashifa ini ada hubungannya dengan Taruman atau tidak. Titah Sean. Baik, Tuan. Ayo, kita keluar lagi. Rumah kita sedang ramai. Ajak Sean pada Lanita dan Susanna. Setelah ketiga orang dewasa itu keluar dari ruang rahasia, Dora pun perlahan keluar dari tempat persembunyiannya. Dia memijat pelipisnya. Loh, benjol! Ujar Dora. Tapi lalu gadis remaja itu segera melesat keluar ruangan dan berbaur dengan keramaian keluarga Dharma Wangsa. Dora, pelipismu kenapa benjol begitu? Wanita panik. Kejedot ujung pintu, Mah. Ringis Dora berbohong. Ya, Tuhan. Sini Mama kasih salep. Lanita bergegas menuju kotak P3K. Dora diam saja saat Lanita mengobati pelipisnya yang benjol. Mak,
aku boleh pinjem ponsel mama? Bateraiku habis banget. Aku mau telepon temanku, hari ini harusnya aku pergi sama dia. Tapi aku mau cancel soalnya di rumah lagi seru. Pinta Dora. Lanita menyerahkan ponselnya tanpa curiga. Dora segera menuju teras rumah pura-pura menelepon temannya. Andai Lanita tahu, Dora sebetulnya mencari video yang dikirim Umaya. Secepat kilat Dora mengirim video tersebut ke nomor ponselnya lalu menghapus histeri pengiriman pesan. Dan, yes, pekik Dora senang. Setelah mengembalikan ponsel Lanita, Dora masuk kamar Dimas. Karena kamarnya sudah pasti ada Albert. Dora memasang earphone dan memutar percakapan di ruang Umaya. Dia melihat Ashifa yang memiliki kemiripan dengan Sisi. Dora termenung seraya memejam. Ini apa lagi, ya Tuhan? Andai saja ada permintaan yang terkabul saat ini juga, aku ingin meminta, jangan ambil Kak Rangga dan Kak Sisi dariku. Dora melangitkan doa seraya mengusap air mata dengan punggung tangannya. S319. Sean dan Wiratama tampak bicara dengan serius di taman samping rumah Sean. Ada Lanita juga di sana, duduk anggun dengan cantiknya. Rupanya Sean menceritakan dengan hati-hati pengakuan dia Pitaloka tempo hari. Wiratama membeku, dia nyaris tak mampu berkata apa-apa. Tama, halo, Tam. Sean menepuk-nepuk pundak Wiratama. Nomor, Sean. Aku baik-baik saja, sebentar aku hubungi Cokro dulu. Wiratama tersadar. Sean dan Lani saling bertukar pandang. Cokro, kenapa kamu bisa kecolongan? Tanya Wiratama dengan tangan yang sedikit gemetar. Kecolongan apa, Tuan? Tanya Cokro di seberang telepon. Yulia sudah memalsukan hasil tes DNA Alfian yang kedua. Kau bilang semua aman tapi nyatanya malam saat aku menyentuh Yulia, tidak membuahkan benih apapun dariku. Alfian bukan darah dagingku. Wiratama berkata dengan perasaan yang semakin hampa. Dia sudah menyayangi Alfian, tapi ternyata Alfian adalah anak kandung lelaki lain. Maaf, Tuan. Aku akan segera mencari tahu kenapa hasil tes DNA di rumah sakit kepercayaan kita bisa dipalsukan juga. Ucap Cokro. Ya, lekas cari tahu dan aku tak mau menunggu lama semua informasinya. Wiratama mengakhiri panggilan. Lanita menuang air mineral ke gelas Wiratama yang sudah kosong. Dia menyodorkan gelas dengan senyum menenangkan. Terima kasih. Ucap Wiratama. Kupikir sebetulnya kau tahu masalah ini, tapi sengaja berpura-pura tidak tahu demi Rangga. Ucap Sean. Jujur aku merasa tertipu, tapi kenapa pada akhirnya aku merasa senang, ya? Sahut Wiratama menandaskan minumannya. Lanita dan Sean mengerutkan kening. Senang? Tanya Sean. Wiratama mengangguk. Aku senang karena tidak ada darah dagingku yang berhubungan dengan Yulia. Aneh memang, tapi informasi dari Dyah Pitaloka membuatku bersyukur tak ada ikatan apapun antara aku dan Yulia, sungguh lega rasanya. Tapi kasihan Alfian jika tiba-tiba kau menjauh lalu tidak lagi menyayanginya. Ucap Sean. Wiratama diam beberapa saat lalu menghela napas dalam. Dia masih kecil. Tak akan mengerti apa-apa. Aku tetap akan bersikap biasa saja. Berpura-pura tidak tahu anak siapa Alfian sesungguhnya dan tampak bodoh di mata Yulia. Semua kulakukan demi keselamatan anakku dari Mutiara. Ucap Wiratama. Lanita terpekur mendengar ucapan Wiratama. Semua orang tua di dunia ini rela melakukan apapun demi anaknya. Om Tama! Panggil Dora seraya berlari-lari ceria di atas rerumputan taman tanpa alas kaki. Aku sama Dimas boleh main ke rumah Om Tama, enggak? Mau main sama Alfian. Dora duduk di sebelah Tama. Sean, Lani dan Tama tampak terperanjat. Ke rumah Om? Iya. Dora mengangguk mantap. Wiratama menatap Lani dan Sean. Tapi Alfian sedang tidak di rumah sudah 3 hari. Alfian dan mamanya sedang berlibur ke Singapura.
ke rumah Oma Alfian. Elak Wiratama. Berapa lama di Singapura? Tanya Dora. 2 bulan, 3 bulan atau mungkin lebih lama. Liburannya lama amat. Protes Dora. Iya, omanya Alfian sakit keras jadi Alfian dan mamanya sekalian menemani Oma di sana. Wiratama tak ingin Rangga, Sisi atau Dora sekalipun masuk ke lingkungan rumahnya saat ini. Terlalu berbahaya. Banyak kepalsuan dan kemunafikan yang terpampang di rumah Wiratama. Sungguh kontras dengan keluarga Sean yang hangat dan penuh kekeluargaan. Dora tampak kecewa. Tapi dia sangat maklum. Cerita keluarga Wiratama memang mengerikan. Dia paham kenapa Wiratama enggan mengajaknya main ke rumahnya. Karena mendapat penolakan, Dora pura-pura merajuk dan cemberut karena kecewa, dia berlari kembali menuju rumah. Dicarinya Dimas. Dimas? Panggil Dora. Aku di sini. Sahut Dimas dari area lebar. Ayo, kita berpetualang. Ajak Dora nyaris berbisik karena takut didengar Dimitri. Aku mau belajar masak makanan Eropa sama Pipi. Ah, nanti saja. Kamu akan kubelikan makanan banyak dan kutraktir apapun selama 1 minggu. Ayo. Desak Dora. Pi. Panggil Dimas. Kenapa, nak? Dimitri sibuk mengeluarkan aneka barang organik yang baru saja dibelinya. Belajar masaknya nanti aja, ya. Aku mau mainan sama Isadora. Oke. Dimitri mengacungkan jempol pada Dimas dan Dora. Dora dan Dimas melesat meninggalkan area lebar. Ingat, ini rahasia. Desis Dora. Siap, Dora. Aku adalah lelaki sejati yang bisa kamu percaya. Dimas manggut-manggut mantap. Maka Dora menunggu kepulangan Wiratama saat itu. Kita mau kemana? Bisik Dimas di gazebo saat Dora terus saja memperhatikan orang tuanya dan Wiratama yang berada di kursi tembok taman samping rumah. Kita akan mengikuti Om Tama pulang. Aku mau main ke rumahnya tapi Om Tama nggak mengizinkan. Terus kamu maksa? Tanya Dimas. Esti, jangan banyak tanya. Sogokanku mana? Lupa. Dora berlari melesat menuju kamarnya lalu tak lama muncul kembali di gazebo dengan paper bag besar. Wajah Dimas semringah. Dia menerima paper bag dengan lapang dada dan hati ikhlas luar biasa. Singkat cerita, Wiratama pulang sore itu. Dora dan Dimas membuntuti mobil Wiratama dengan mobil online yang disewa Dora. Dora izin hendak ke minimarket terdekat dan membeli cemilan bersama Dimas. Sementara itu, Sisi di kamarnya baru teringat, jam 7 malam dia harus memenuhi undangan ulang tahun salah satu teman sekelasnya. Dress code-nya adalah pakaian ala princess dan wajib memakai kutex warna merah menyala. Sisi ingat jika koleksi kutex Dora banyak sekali. Perawatan nails Dora memang lengkap. Dora! Panggil Sisi di pintu kamar adiknya itu. Dora! Beberapa kali Sisi memanggil, tak kunjung ada sahutan. Sisi mencari Dora ke setiap sudut rumah. Karena adiknya tak juga ditemukan, Sisi menelpon Dora. Kamu di mana? Kakak mau ke undangan ultah Kak Verina tapi wajib pakai kutex merah menyala. Aduh, ada-ada saja mana harus pakai gaun coba. Feminim sekali. Keluh Sisi. Aku lagi belanja cemilan sama Dimas. Kutex banyak di laci meja belajar. Pilih dan ambil aja, Kak. Sahut Dora dari seberang telepon. Sisi ke kamar Dora karena sudah mendapat izin adiknya itu. Dia segera menuju meja belajar Dora yang bernuansa berwarna merah muda. Dibukanya laci yang dimaksud Dora. Benar saja, koleksi kutex Dora sangat banyak. Dia mencari kutex berwarna merah. Saat Sisi hendak memakai kutex tersebut, Sisi merapikan meja belajar Dora yang sedikit berantakan. Saat Sisi hendak menutup salah satu buku kecil yang terbuka, pandangannya terantuk pada tulisan tangan Dora.
Buku harian Dora tergeletak begitu saja dengan posisi terbuka. Sisi tahu kalau yang dia lihat adalah buku diary. Tapi Sisi urung menutupnya karena di sana tertulis banyak nama Rangga dan dirinya. Terlebih Dora menuliskan kalimat Tuhan, jangan engkau ambil Kak Rangga dan Kak Sisi dariku. Dengan huruf besar semua. Penasaran dengan isi diary Dora, Sisi membaca beberapa kalimat. Dia tahu kalau dia sudah lancang karena membaca tulisan hati adiknya. Tapi tulisan Dora benar-benar membuatnya penasaran. Maka Sisi membaca buku harian Dora. Dia membolak-balik catatan demi catatan kegundahan Dora tentang rahasia Rangga juga rahasia dirinya. Tangan Sisi bergetar saat melihat buku harian tersebut. Apalagi saat membaca cerita mengenai Asyifa Permatasari. Sisi gemetar, sungguh-sungguh gemetar. Buku harian Dora terlepas begitu saja dari tangannya. Cerita tentang Rangga yang merupakan anak rahasia Wiratama membuatnya terkejut bukan main. Di sana juga dikatakan jika Lanita dan Dora sama-sama curiga dengan Tarumanegara yang diam-diam mengintai rumah keluarga Dharma Wangsa. Akhirnya Sisi pun tahu jika di ruang kerja Shon ada ruang rahasia. Tenggorokan Sisi terasa tercekik. Dia cepat tersadar. Segera meja belajar Dora dia buat acak seperti semula. Kuteks merah dikembalikan ke dalam laci. Buku harian Dora juga dibiarkan terbuka. Dora, kakak nggak jadi ke ulang tahun Kak Verina. Tiba-tiba sakit perut hebat, kayaknya mau haid pertama. Sisi mengirimi Dora pesan. Sisi segera mencari Lani dengan akting pura-pura sakit perut. Di buku harian Dora tertulis jika Dora melihat video rekaman Umayyah saat kedatangan Asyifa ke panti. Loh, katanya mau ke ulang tahun teman? Nggak jadi? Tanya Lani. Ma, aku kayaknya mau haid pertama. Sakit perut banget, boleh pinjam ponsel mama? Ponselku nggak tahu keselip di mana. Ini mau telepon teman nggak jadi datang ke ulang tahunnya. Ringis Sisi. Lanita memberikan ponsel tanpa rasa curiga kemudian berlalu menuju ruang kerja Shon. Sisi cepat-cepat menuju kamarnya. Dia mencari video yang dimaksud Dora. Seketika hati Sisi lunglai saat melihat wanita yang mirip dirinya dalam video tersebut. Kau adalah ibu kandungku? Siapa dirimu? Desis Sisi. Aku harus mencari tahu siapa engkau sebenarnya. Tinggal di mana dan kenapa baru mencariku sekarang? Sisi berlindung.